Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Insinyur Soekarno-Hatta pernah berkata, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi 1 anak muda bisa mengubah dunia. Menuju Indonesia, mari kita sama-sama sebagai anak muda bergandengan tangan yang satu dengan yang lainnya, memiliki tujuan, tekad, semangat, dan mampu memberikan kontribusi lebih untuk kemajuan bangsa, mengubah dan menjunjung dunia. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Nok Alifah, mahasiswi Universitas PTIQ Jakarta dari Fakultas Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PAUD. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tentang pentingnya generasi remaja belajar politik. Politik bukan saja milik orang dewasa, melainkan perlu dipelajari oleh generasi-generasi lebih muda. Bahkan para remaja sekolah, bagaimanapun politik sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita ambil saja contohnya dari bidang pendidikan, mulai program tahunan, fasilitas belajar, bantuan pendidikan, beasiswa hingga infrastruktur merupakan hasil dari proses politik. Begitu pula dengan harga bensin atau solar, tarif kendaraan umum, jalanan mulus, internet murah dan merata. Itu semua tak lepas dari keputusan politik yang dibahas pemerintah dengan para stakeholder. Pemilu 2024 menjadi catatan tersendiri bagi generasi muda dan pemilih pemula. Pemilu kali ini jumlah pemilih muda dan pemula mencapai 52% berdasarkan DPT yang dirilis KPU RI. Namun, sejauh ini belum diketahui beberapa jumlah dari mereka yang menggunakan hak pilihnya karena proses perhitungan suara masih berlangsung hingga Maret lalu. Generasi remaja sudah saatnya terpapar politik sebanyak mungkin. Ini untuk membantu mereka tumbuh menjadi warga negara yang aktif. Ada pun 3 alasan mengapa para remaja harus belajar politik. Pertama, kita para remaja adalah masa depan bangsa. Anak-anak dan remaja adalah generasi masa depan. Memahami politik bukanlah perkara yang bisa dipelajari dalam jangka pendek. Untuk perkenalan bertahap, berpartisipasi politik mereka perlu dibentuk sejak dini. Ketika mereka telah memiliki hak pilih, secara sadar mereka akan berpartisipasi dengan sukarela. Bahkan diharapkan bersikap kritis dalam memilih calon pemimpin bangsa dan negara yang berintegritas. Ada pula yang kedua, kenapa sih Gen Z zaman sekarang harus mengerti politik? Mereka memiliki hak suara. Banyak anak yang merasa mereka tidak memiliki hak bicara karena politik adalah urusan orang dewasa. Ini tidak tepat. Justru setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapatan dan mengutarakan maksud politiknya. Dan yang ketiga adalah input pengetahuan. Pada usia tertentu, anak-anak pasti ingin tahu banyak hal. Politik bisa menjadi pilihan untuk dibahas, tidak perlu membahas politik praktis, tapi bagaimana proses politik di lingkup kecil hingga nasional. Pemahaman mengenai politik juga dapat membantu para remaja tertarik untuk terlibat dalam sebuah politik. Tidak harus dengan bergabung partai politik. Keterlibatan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk, misalnya aktif dalam gerakan sosial, ikut petisi sebuah masalah sosial politik, dan sebagainya. Gerakan politik saat ini mudah menjadi perhatian karena ramai di media sosial. Notabene sebagai medium yang biasa dipakai generasi muda termasuk remaja. Para remaja yang memahami politik secara mendalam diharapkan bisa menggemukakan pendapatnya terkait kondisi politik dari sudut pandang mereka. Bisa jadi kita memiliki ide-ide kreatif untuk memasukkan dan memajukan bangsa dan negara ini. Penting memberikan edukasi politik yang tak lepas dengan nilai-nilai integritas, termasuk korupsi dan bahayanya korupsi. Ini penting disampaikan karena generasi-generasi mereka lah yang akan meneruskan nilai-nilai dasar etika.
mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Mungkin itu saja tanggapan yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.